Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sudut. Sudut ini kita belajar tentang hubungan antara sudut dari dua garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal. Kita buat garis yang sejajar. Setelah itu garis ini dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, ada dua hubungan yang hasilnya adalah yang pertama, sudut A itu sama dengan sudut B, dan yang kedua, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Hasilnya hanya ada dua ini, jadi bisa jadi sudut A sama dengan sudut B, bisa jadi pula sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Contoh, sudut ini kecil, ya kan? Daripada sudut yang lain, ini juga kecil. Jadi sudut yang ibu titik ini itu sama. Ini kecil, dan ini juga kecil. Jadi keempat sudut yang ibu tandai titik ini itu juga sama. Sudut ini besar, tumpul. Ini juga besar, tumpul. Ini juga besar, tumpul. Ini juga besar, tumpul. Itu sudutnya besarnya sama. Artinya, kalau yang hasilnya 180 derajat itu adalah titik ini dan tumpul ini. Lancip dan tumpul ini kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Contoh, ada garis lurus. Ada garis lurus. Terus dipotong oleh satu garis. Sudut yang kiri ibu namain A, sudut yang kanan ibu namain B. Otomatis sudut A tambah, langsung aja ya, A tambah B itu sama dengan 180 derajat. Paham ya? Hubungannya ada banyak, ada 6. Kalau 6, 8. Kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama, sudut yang pertama itu adalah bertolak belakang. Ibu buat garis sejajar dan satu garis transversal. Kita namain ini adalah A, titik A di sini. Ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ini dinamain seperti ini. Yang bertolak belakang itu adalah sudut HFE dengan GFC. Jadi saling membelakangi sudutnya. Terus apa lagi? DFH dengan ACB. Jadi sudut EFH sama dengan sudut GFC. Itu alasannya adalah bertolak belakang. Jadi sudut itu saling membelakangi. Contoh lainnya adalah sudut DCF dengan sudut ACB. Sama alasannya, itu bertolak belakang. Easy kan? Easy. Yang ini kan saling membelakangi. Kalau orang menghadap sana, yang satunya menghadap ke belakangnya. Bertolak belakang. Yang B, sehadap. Buat lagi dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis transversal. Ini namain A, B, C. Bentar, ini C agak jauhan.
A B C D E F G H. Sehadap, jadi menghadapnya sama sudutnya. Ini tumpul menghadap ke sana ya. Kita cari yang menghadap ke sana juga. Ini. Jadi GFH dengan DCF. Apalagi? Ini menghadap ke sana. Ini juga menghadap ke sana. Itu juga tumpul, lancip ya, lancip. Apalagi ini menghadap ke sana, ini juga menghadap ke sana. Paham? Jadi yang harus sehadap. Contoh satu ya, kita ambil contoh satu aja. Ini ya, menghadapnya sana, ini juga menghadap ke sana. Jadi sudut GFH sama dengan sudut DCF. Alasannya apa? Sehadap. Jadi menghadap ke arah yang sama. Seperti itu. Itulah sehadap. ABCC. Sehadap udah, bertolak belakang udah. Yang C apa? Dalam sepihak. Oke, sekarang dalam sepihak. Apa dalam berseberangan aja dulu? Dalam berseberangan aja, yang kita yang cari yang sama dulu ya, yang plus nanti terakhir. Dalam berseberangan. Kita buat garis transversal dulu. Garis sejajar dulu, terus satu garis transversal. Kita namain juga A. Kalau namanya lain boleh namain lain. D E F. Ini F nya jangan di sini, F nya harus mepet lagi. F G H. Oke. Dalam berseberangan, sudut yang berada di dalam itu sudut ini, G F C dengan sudut yang berada di dalam ya. Kita harus lihat dulu sudut berada di dalam. Anggap saja garis yang sejajar ini, GE dengan DB itu tembok rumah. Anggap saja itu. GE dengan DB itu tembok rumah. Dan AH itu adalah, AH ini adalah sungai. AH adalah sungai. Jadi anggap ya, GE dan DB tembok rumah, AH sungai. Yang berada di dalam rumah yaitu sudut GFC, sudut BCF, sudut DCF, dan sudut EFC. Ya, EFC ini dan ini DCF. Oke. Itu 4 sudut itu adalah yang berada di dalam. 4 sudut itu berada di dalam. Terus sudut yang sama yang mana? Sudut GFC sama dengan sudut BCF. Alasannya adalah sudutnya berada di dalam, terus nyebrang. Sudutnya berada di dalam, terus nyebrang. Pakai warna kuning. Sudutnya berada di dalam, ini berada di dalam, terus nyebrang. Nyebrang apa? Nyebrang sungai. Ya, nyebrang sungai, ya kan? Otomatis sudut BCF dan sudut GFC itu sama. Alasannya adalah dalam berseberangan. Dia berada di dalam terus nyebrang, seperti itu. Sudut yang lainnya, sudut DCH sama dengan sudut EFC. Alasannya sama, dalam berseberangan. Yang keempat, D, luar
berseberangan. Kalau luar berseberangan kita buat garis dulu sejajar. Kita namain A, B, C, D, E, F, G, H. Yang berada di luar sudut di luar tembok GE dan DB tembok, jadi yang di luar adalah DCA, EFH, GFH, ACB. Yang sudutnya sama, sudut A, DCA dulu aja tuh ya, DCA, DCA sama dengan EF, H. Alasannya apa? Luar, sudutnya berada di luar, terus apa? Good, nyebrang. Ini sungai, AH sungai nyebrang di luar, terus nyebrang. Luar berseberangan. Luar berseberangan. Terus apa lagi? ACB, sudut ACB sama dengan sudut GFH. Alasannya sama, luar, sudutnya berada di luar tembok, terus nyebrang. Nyebrangnya mana? Ini nyebrang. Terus hilang. Terus nyebrang. Jadi luar berseberangan. ABCD selang E. E-nya apa? Sudut dalam sepihak. Oke, ini nanti hasilnya 180 derajat kalau dijumlah dua sudut itu. Kita buat garis dulu, dua garis transversal. Kita namain ABC-nya, kita sama ya A-nya di sini. B, C, D, E, F, G, H. Dalam sepihak, jadinya sudutnya harus berada di dalam. Ini titik, ini yang di dalam tuh GFH, GFC, GFC, DCF, BCH, dan yang satu ini terakhir EFC. Langsung ya, sudut yang dalam sepihak. Jadi kalau dijumlah hasilnya sepihak itu kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Ingat-ingat, kalau dua sudut itu sepihak, dalam sepihak atau luar sepihak, pasti kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Sudut GFC ditambah sudut DCF itu sama dengan 180 derajat. Maaf, naik turun. Coba ya, ini Bu hapus dulu. Oke, sudah dihapus. GFC ini, GFC ini F, GFC, terus DCF, DCF ini. Dua sudut itu jika dijumlah hasilnya 180 derajat. Apalagi ini
Kita kasih warna lain biar terlihat. Aduh, kenapa biru ya? BCH, BCF aja, BCF sama BCH sama aja. BCF ditambah EFC sama dengan 180 derajat. Alasannya apa? Alasannya sama, yaitu dalam sepihak. Oke? Setelah dalam sepihak, jadi yang satunya lagi luar ABCDEF. Luar sepihak. Buat garis dulu, 2 garis sejajar. Setelah sudah, 1 garis transversal. Dinamain ABC-nya, titiknya di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Sudut yang berada di luar, sudut EFH kalau dijumlah dengan sudut ACB, jangan titik ini, ACB itu hasilnya 180 derajat. Sudut ACB, aku sukanya dari bawah aja ya, ditambah sudut EFH sama dengan 180 derajat. Sekarang yang warna biru biar bedain. Sudut ACD ditambah sudut GFH sama dengan 180 derajat. Alasannya apa? Di luar sudutnya, terus dan hubungannya sepihak. Paham ya? Ada berapa? Ada 6 yang kita hafalkan. Bertolak belakang, sehadap, bertolak belakang, sehadap. Kalau bertolak belakang sudutnya saling membelakangi, kalau sehadap sudutnya hadap yang sama, pada arah yang sama. Dalam berseberangan sudutnya berada di dalam terus nyebrang, luar berseberangan sudutnya berada di luar terus nyebrang. Dalam sepihak itu sudutnya berada di dalam sepihak sudutnya berada di dalam dan tidak nyebrang, jadi di arah yang sama seperti ini. Kalau luar sepihak itu sudutnya berada di luar terus nggak nyebrang, jadi di arah yang di posisi yang sama, kiri sungai, kanan sungai, seperti itu. Next, kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke penyelesaian. Ada soal seperti ini. Kita ingat-ingat, oh ini satu garis guys, satu garis. Kalau satu garis itu totalnya adalah berapa totalnya? Totalnya 180 derajat total ini. 180 derajat. Ingat-ingat, kalau satu garis totalnya adalah 180 derajat. Jadi kita dapat suatu hal, yaitu 5x plus 60 ditambah 2x min 13, hasilnya adalah benar 180 derajat. Oke. Jadi ada 2 hubungan, yaitu kalau dijumlah 180 derajat atau sudutnya besarnya sama. 5x dengan 2x, hasilnya adalah 5x tambah 2x plus ditambah lagi 60 dikurangi 13. Derajatnya tulis di akhir, tak masalah. Jadi ini 180. Derajatnya tulis di akhir ya kalau ibu ya. Terus apa lagi? Dihitung 5x tambah 2x itu adalah 5 tambah 2 aja yang dihitung.
yaitu 7. X-nya tetap tulis X. 60 kurangi 13 yaitu berapa? 47. Pindahlah yang paling jauh dengan X yaitu 47. 7X sama dengan 180 dikurangi 47. 7X sama dengan berapa ini? 133. Benar enggak? Benar. X sama 7 itu operasinya kali. Kalau pindah ruas jadi apa? Good, jadi bagi. Jadi 133 bagi 7. Berapa ini? 1. Sisa 6. 63 bagi 7. How much? Yaitu 9. Jadi nilai X-nya adalah 19 derajat. Ibu tulis ini ya. Nilai X sama dengan 19 derajat. Jadi sudut AOC berapa? Sudut AOC kan? AOC nih. Sudut AOC kan 5X plus 60. Kalau X-nya 19 jadi 5. Kalau 5X apa operasinya adalah kali ya. Ibu tulis lagi aja deh. Tambah 60. Kali. Jadi 5 kali 19 ditambah 60. Derajatnya terakhir ya ibu tulisnya ya. 5 kali 19 berapa? Ada yang tahu? 95 ditambah 60 berapa? 155 derajat. Ini sudut apa? Sudut tumpul. Good. Sudut AOC udah. Sudut BOC yang ditanya ya, yang diminta sudut BOC. Besar pelurus sudut BOC. Besar pelurus. Oh, kalau besar pelurus BOC itu tuh yang ditanya AOC. Bentar kita cari dulu aja ya. 2X min 13. 2 kali X dikurangi 13. 2 kali 19 dikurangi 13. 19 kali 2 adalah 38 dikurangi 13 yaitu 25. Oke, good, 25 derajat. Yang ditanya adalah bentar ya ibu, warna merah. Sudut pelurus BOC. Nah, ada kata-kata pelurus sudut BOC. Sudut AOC dan sudut BOC ini saling berpelurus. Otomatis sudut pelurus dari sudut AOC adalah sudut BOC adalah sudut BOC. Jadi kalau ada kalimat seperti ini yang ditanyakan adalah sudut BOC-nya. Kalau itu sudut pelurus dari sudut BOC ya kan? Soalnya pelurus sudut BOC. Otomatis yang ditanya adalah sudut AOC. Sudut AOC sama dengan berapa? 155 derajat. Jawabannya ini. Next. Diketahui dua sudut saling berpenyiku. Jika sudut A, tulis saling berpenyiku, digambar berpenyiku. Saling berpenyiku. Seandainya ini sudut A, ini sudut B. Sudut A tambah sudut B sama dengan berapa? 90 derajat. Besar ini segini itu adalah 90 derajat. Terus diketahui sudut A sama dengan 1/10
1/10 sudut satu putaran penuh. Jadi kali satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, sudut A ibu udah tulis sudut A. 1/10 ibu sudah sama dengan, sudah ditulis sama dengan 1/10 sudah. Satu putaran penuh itu kali 360 derajat. Berapa? 36 derajat. Ya dapat ya 36. Maka besar sudut penyiku. Nah, sudut penyiku dari sudut A. Jadi adalah, kalau ibu ditulis di sini adalah penyiku dari sudut A itu adalah sudut B. Yang ditanya sudut B. Sudut A-nya berapa? Kita tulis ini ya rumusnya. Kan rumusnya adalah sudut A tambah sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut A berapa? Sudut A-nya 36. Sudut B-nya berapa? Tak tahu. Tetap tulis 90 derajat. Ini derajat. Sudut B sama dengan 90. Karena ini plus, depannya nggak ada tanda. Kan kalau ada tanda min, depan sini kalau ada tanda min, jadi kalau pindah ruas plus. Kalau nggak ada, jadi kalau pindah ruas jadi negatif 36 derajat. Dikarenakan induknya di sini operasi penjumlahan. 54 derajat. Jadi jawabannya adalah besar sudut penyiku. Kalau yang ditanya sudut A, langsung aja sudut A, tapi ini yang ditanya adalah sudut penyiku dari A. Sudut A adalah sudut B sama dengan 54 derajat. Next. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah yang benar. CQP, kita cari CQP. CQP mana CQP? CQP ini ya. Terus APK, APK mana APK? APK ini. Oh, menghadapnya sana. Sama, jadi harus hadap. Ini tulis ya, CQP dan sudut APK sudah digambar. Oh, sehadap. Ini benar. Lagi ini Bu hapus. Jadi Bu, biar gambarnya nggak banyak, pakai pensil aja besok. Gambarnya 2 garis sejajar dan 1 garis transversal pakai ballpoint. Tapi nandain sudutnya pakai pensil. Nah, karena nanti bisa kita hapus. Lagi sudut BPQ dan APK. Kita cari BPQ dulu. Sudut BPQ sini ya, tumpul. Sudut APK, APK sini, tumpul juga. Yang BPQ madep ke bawah kanan, APK menghadap ke kiri atas. Saling apa? Bertolak belakang. Ya kan? Saling membelakangi. Bener gak? Salah. Ini saling berseberangan. Lagi sudut KPB dannya pakai simbol aja ya, biar cantik. Kita cantik, sepertinya cantik dan seperti ini. KPB mana, cari dulu KPB. KPB ini ya, karena ini lancip ibu kasih tanda titik. CQL ini. Ayo, sudutnya berada di, bener, sudutnya berada di luar dari tembok. Setelah itu dari sini ke sini nyebrang. Jadinya apa-apa dengan sudut CQL. Apa-apa alasannya? Dalam berseberangan
persimpangan. Lagi sudut, ini kita ibu hapus ya, udah tahu dalam, kok dalam toh Bu? Luar, karena sudutnya berada di luar. CQL mana tadi? CQL sini. Nah lanjut ya, CQL mana? CQL situ. Setelah itu KPB sini. Sudutnya berada di mana? Di luar. Dan apa? Nyebrang. Di luar terus nyebrang. Jadi alasannya adalah luar berseberangan. Loh Bu, kok ada 2? Ya udah, jawabannya ada 3. KPB dan CQL dan KPB ini benar ya, luar berseberangan. Jadi jawabannya adalah pertama, ketiga, dan keempat. Jawabannya ini. Next, ini buat apa saja. Jadi kalian harus kasih tanda-tanda seperti itu. Oke, ini ya. Berdasarkan gambar di atas, sudut APK adalah APK yang diminta ini. Kita cari hubungannya dulu, APK dan CQP. APK dengan CQP. Sudut APK itu sama dengan sudut CQP. Alasannya adalah apa? Sehadap. Jadi 10x min 40 sama dengan 5x min 15. Dapat itu. Karena syaratnya adalah sehadap. X dengan X, bilangan dengan bilangan. X yang memiliki variabel X ibu kasih ke ruas kiri. Jadi 10x masih sudah di ruas kiri, tidak usah dipindah. 5x di ruas kanan, pindahlah ke ruas kiri. Karena ini penjumlahan, dia plus tandanya depan sini. Kalau nggak ada tanda jadi itu plus. Pindah ruas sama dengan min 5x. Satu-satu deh kita pindahnya. Terus bilangan yang ini min 40 kita pindah ke kanan. Jadi ini masih tulis 10x dikurangi 5x sama dengan min 15. Min 40 pindah ruas jadi apa? Plus 40 karena tandanya dikurangi 40, pindah ruas jadi ditambah 40. 10 kurangi 5 adalah 5, x nya tulis lagi. Min 15 tambah 40, kita balik atau enggak, utang 15 nabung 40, jadinya tabungannya sisanya gini aja, besar kurangi kecil, 40 kurangi 15 berapa karena tandanya beda. 25 kah? Ya, 25 karena tandanya besaran tanda penjumlahan, jadi ini adalah plus 25. X nya pindah jadi 25 dibagi 5, dapatnya X nya 5 ya, karena yang diminta adalah besar sudut APK. Sudut APK sama dengan apa? 10x min dikurangi 40. 10 kali x dikurangi 40. 10 kali 5 dikurangi 40. 10 kali 5 adalah 50 dikurangi 40. 10 derajat. Jawabannya ini 10 derajat. Next. Karena udah mulai imsak, ibu pause. Oke, lanjut ke nomor 13. Coba amati ini sudut CQL. Malah yang ditanya sudut ini ya. Yang diketahui dulu ya, sudut DQP.
DQP. Dan sudut P BPQ. Paham enggak? Yang sudut ini dan sudut ini. Udah ya. Hubungannya apa dua sudut itu? Sudutnya berada di dalam. Sehadap enggak, bertolak belakang enggak. Jadi dalam, sepihak, di pihak yang sama. Jadi yaitu pihak ruas kanannya dari KL. Kalau dalam sepihak, otomatis sudut DQP itu jika ditambah dengan sudut BPQ sama dengan 180 derajat. That's rumusnya. DQP apa? 2x min 13. BPQ apa? 5x plus 60. 180 derajat. X dengan X, jadi 2x plus 5x. Min 13 nya usir sebelah kanan ya, tidak diusir tapi dipindah. Dapat? Oke. 2x tambah 5x 7x. Min 13 ditambah 60. Tandanya beda ya, ini min, ini plus. Jadi 60 kurangi 13 berapa? 47. Yang tandanya yang bilangannya paling gede adalah tanda plus karena ini 60. Jadi ini plus. Kalau tandanya paling gede di min 13 jadi ini min. Oke, ini plus ya. Aduh. Ini plus sama dengan 180 derajat. 7x plus 47 pindah ruas jadi dikurangi 47. 180 kurangi 47 133. 7x itu perkalian ya, jadi pindah ruas jadi bagi 7. Ibu tarik ke bawah 1 sisa 6, 63 bagi 7 adalah 9. Sering ya yang 19. Oke, X nya dapatnya 19 derajat. Setelah itu kita nyari CQL. CQL itu dilihat dari kita pakai DQP dan BPQ. Kita dapat bahwa sudut CQL sama dengan sudut DQP. Alasannya apa? Bertolak belakang. Bener tak? Bener kan, saling membelakangi. DQP madepnya sana, CQL madepnya sana, saling membelakangi ya. Oke, CQL nya yang diminta jadi sudut CQL. DQP nya adalah 2x dikurangi 13. X nya tadi berapa? X nya 19 ya. X nya 19, jadi 2 kali 19 dikurangi 13. Kalinya ibu prefer titik biar tidak bingung dengan X. 2 kali 19 adalah 38 kurangi 13 berapa? 25 derajat. Jadi besar sudut CQL nya adalah 25 derajat. Next, sudut C dan Q merupakan sudut luar sepihak. Oke, sudut luar sepihak. Cek, jadi kita dapat sudut P tambah sudut Q sama dengan 180 derajat karena ada kata-kata sepihak dari dua garis sejajar yang ditarik sebuah garis transversal. Sudut P dibanding sudut Q sama dengan 4:5. Tulis
Banding kan bisa titik 2, bisa juga kita tulis per. Ibu prefer nulisnya per karena lebih terlihat. Jadi kita dapat lagi sudut P per sudut Q sama dengan 4/5. Coba kita tulis yang sudut P banding sudut Q 4/5. Penampilan ini dan yang penulisan yang ini itu lebih mudah yang per. Oke, lebih mudah yang per. Jadi ibu prefer pakainya yang per aja, sama. Maka besar sudut Q, jadi yang dicari sudut Q ya, tanda tanya. Apa yang bisa kita lakukan dulu? Yaitu kita lebih bisa mengoperasikan atau mengolah operasi perkalian pembagian dulu. Jadi yang kenapa ini driving? Jadi yang kita pakai adalah ini kenapa? Wait ya, wait, bian. Oke, yang kita pakai yang ini. Perbandingan. Kita nyari sudut Q. Jadi kita ubah di sini menjadi sudut P sama dengan 4/5. Sudut Q-nya pindah karena bagi pindah luas jadi kali sudut Q. Oke, jadi kita dapat 4 kali sudut Q dibagi 5. Dapat itu. Ini sudut P ya. Kita punya persamaan pertama ini. Kita substitusikan ke persamaan ini. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan pertama. Sudut P kan 4 sudut Q per 5. Jadi sudut P ini kita ganti dengan 4 sudut Q per 5 tambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Operasi selanjutnya adalah menyamakan penyebut. Jadi per panjang 5. 5 ora-ora ya, ini ora-oraan. 5 bagi 1 ya. 5 bagi 5 itu 1 kali 4. Jadi 4 Q. 4 kali sudut Q. 5 kalau ini per 1. 5 bagi 1 itu 5 kali Q. Jadi tambahnya tulis lagi, tambah merah 5 bagi 1 itu 5 dikali Q, jadi 5 sudut Q sama dengan 180 derajat. Paham tak? Jadi kita dapatnya 4 sudut Q tambah 5 sudut Q per 5 sama dengan 180 derajat. 4 sudut Q tambah 5 sudut Q, 4 sama 5 yaitu 9 sudut Q per 5 180 derajat. Pindahlah per angka. Jadi sudut Q pindah 5 karena bagi ya, pindah 5 ini karena ini bagi 5 dipindah menjadi kali 5. Karena ini kali 9 dipindah jadi bagi 9. Gampang kan? Mudah kan? Jadi pindahlah per angka, jangan pindah semuanya, pindah per angka. 5 pindah jadi kali 5, 9 pindah jadi bagi 9. Yaitu 180 derajat bagi 9 adalah 20 derajat kali 5. Berapa? 100 derajat. Jadi didapat, jadi sudut Q sama dengan 100 derajat. Dapat ya? Karena yang cari sudut Q. Bu, kalau yang diminta sudut P, jika diminta sudut P, kita cari yang P tadi. Oh ini ya, sudut P kan kita dapat
sudut P sama dengan 4 kali sudut Q bagi 5. Kita substitusikan aja. 4 kali 100 dibagi 5, yaitu 80 derajat. Tapi kan yang ditanya sudut Q, bukan sudut P. Ini sudut P ya. Next, ini suruh nyari sudut EBC. EBC, suruh nyari sudut ini. Simbolin ini. Ya. Suruh nyari sudut EBC. Kita pikir-pikir dulu. Oh, sudut ini dan sudut ini kalau dijumlah 180. 2x kurangi 20 jika ditambah 2x kurangi 6x dikurangi 6 sama dengan 180. 2x dengan 2x 20 dikurangi 6. Oke. Ini 4x kurangi 26, karena min sama min jadi ditambah 20 tambah 6 26, karena ini min jadi min 26. Utang 20 ditambah hutang 2 ditambah hutang 6 jadi utangnya 26. 4x pindah ruas tambah 26. 206 x sama dengan 206 bagi 4. Bentar, ada yang salah. 2x dikurangi 20 tambah 2x dikurangi 6 itu bukan 100. Ini salah, ini salah. Salah ya, ini salah. Bukan 180 karena garis ini dan garis ini nggak sejajar. Oh, salah. Bian maaf. Salah. Pikir cara lain. Oh, nih. Garis AF dengan garis BF itu sejajar. Kalau sejajar, sudut BAC itu sama dengan DBE. Ini sama. Sudut BAC sama dengan sudut DBE. BAC adalah 2x kurangi 6. DBE adalah sudut B. B itu di soal 88. Oke. 2x sama dengan 88 tambah 6. 94. X sama dengan 94 bagi 2. 47. Dapat ya. X-nya 47. Jadi 2x min 6 sama dengan 2 kali 47 kurangi 6. 94 kurangi 6. 88. Yang satunya 2x kurangi 20 sama dengan 2 kali 47 kurangi 6. 94 kurangi 6 kurangi 20. 9 kurangi 74. Setelah itu kita cari nih sudut A, B, C. Karena itu segitiga jadi 180 derajat dikurangi sudut BA C dikurangi sudut ACB. Jadi 180 derajat. BAC adalah 2x min 6. Jadi ini ya 8. Ini adalah sudut BAC. ACB nih, sudut ACB 74.
ini 90, 100 kurangi 8, 92 kurangi 74, 18. Sudut ABC nya ini 18 derajat. Ibu tulis di sini 18. Bentar, ketebelan. Ibu tipisin lagi. Oke. Ini adalah 18. Tebelin lagi. Sudut B tadi adalah 88. Karena sudut EBC nya dapat ya. Sudut EBC sama dengan 180 derajat kurangi sudut ABC kurangi sudut B, besar B. 180 derajat kurangi 18 kurangi sudut B nya 88. Hasilnya mesti adalah 74. Kita cek 162 kurangi 88. 10 kurangi 8 ini 4. Kurangi 1, 5 kurangi 15 kurangi 8, 74. Karena jadi hasilnya ini ya. Gini. Ini adalah segini, total segini itu adalah sudut luar segitiga. Oh ya, enggak usah deh. Jadi kalau sudut luar segitiga itu sama dengan sudut A C B, A C B, W A C B. Oh, kita bisa pula cara cepet ya. Kan ini sejajar. Cara lain, ibu kasih cara lain yang lebih cepat. Ini kan sejajar. Terus kita buat garis gini. Terus ini garisnya segini. Nah, tadi kan 2x min 20. Ini kan 2x min 20. Ya kan? Sudut ini. Dengan sudut ini apa alasannya? ABC-nya A B C D E F. Oke. Ini A B C D E F. Sudut ABC sama dengan sudut EBC. Alasannya apa? Ayo, apa? Dalam berseberangan. Ini cara 2. Cara 2. Ini cara 1. ABC kan tadi 2x dikurangi 20 sama dengan sudut EBC. X-nya tadi berapa? X-nya 47 ya, nih. Jadi 2 kali 47 kurangi 20 sama dengan sudut EBC. 94 dikurangi 20 sama sudut EBC. 74 derajat sama dengan sudut EBC. Ini cara cepatnya, tapi kamu harus tahu sudut X-nya dulu. Matematika itu banyak cara tapi hasilnya sama, tapi kita harus tahu cara yang tercepat. Itu kalau nggak tahu ya diolah, dicari dimanapun sampai menemukan jawabannya. Next, ini kayaknya nomor 17 terakhir deh ya kan, nomor 17 terakhir, sabar ya. Berdasarkan gambar di atas, jika diketahui besar A 62 derajat, kita langsung tulis di gambarnya 62 derajat, C 25 derajat. Besar sudut X, sudut X ini tanda tanya. Kita lihat A itu sama dengan sudut A ini, itu sama dengan sudut HCB. Alasannya apa?
madep, ya enggak? Madepnya sana, madepnya sana, sama. Otomatis sudut HCB-nya sama dengan A, yaitu 62 derajat. Jadi ini 62 derajat. Apalagi X. X itu adalah sudut luar kan? Ya enggak, kalau kamu nggak hafal sudut luar, kamu bisa pakai sudut dalam segitiga. Mau prefer cara pertama dulu ya. Cara ini pakai yang sudut dalam segitiga. Jadi sudut CB ini apa nih? Ini hanya di sini ya enaknya ya. CBH 180 derajat dikurangi C dikurangi HCB. 180 derajat dikurangi 25 dikurangi HCB nya 62 derajat. 155 derajat dikurangi 62 derajat. Ini 93 derajat. CBH nya ini 93 derajat. Oke, deh ya. Setelah itu suruh nyari X. Karena CBH dan X itu garis lurus, jadi totalnya adalah sudut CBH ditambah X itu 180 derajat. Kenapa garis lurus? CBH nya tadi 93 derajat tambah X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 93 derajat adalah 87 derajat. Ketemu nilai X nya adalah 87 derajat. Cara yang kedua, sudut luar itu sama dengan X itu sama dengan sudut HCB ditambah C. Ini pakai sudut luar. Jadi sudut X itu sama dengan sudut HCB ditambah sudut CHB atau sudut besar C. Sudut HCB itu 62 tambah 25 berapa? 87. Jadi X nya adalah 87. Sama kan jawabannya ini dan ini, dengan cara yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda. Cara pertama menggunakan segitiga, sudut dalam segitiga. Setelah itu dilanjut dengan berpelurus. Cara yang kedua langsung pakai segitiga, sudut luar segitiga. That is the same answer, but caranya, prosesnya berbeda. Jawabannya sama tapi prosesnya berbeda. Next. Atau tak nextnya? Oh, udah selesai. Jadi ini prefer ya, kalian prefer pakai cara pertama atau cara kedua terserah kalian. Ini juga pakai cara kedua, pakai dalam berseberangan atau pakai sudut dalam segitiga, itu juga terserah kalian. Terserah kalian. Cukup ini pembelajaran hari ini, minggu ini ya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Semoga belajarnya lebih mudah ya. Sudut materinya sekarang, sudut tanda tangan ibu. Oke, selesai.